Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karena banyak orang Batak di sini, jadi ngomongnya tidak semuanya bahasa Sunda. Terutama Bang Jutek belum Sunda 100% hafal kan? Walaupun setiap hari Bang Jutek kerjanya ngomongin orang Sunda. Kita malam hari ini berkumpul kembali dalam masih suasana haru menuju kebahagiaan, karena bagi saya kebahagiaan itu adalah keharuan. Saya termasuk orang yang pertemuan ini nggak tahu pertemuan sesi yang keberapa puluh semenjak saya berhenti jadi bupati, kemudian memutuskan diri untuk bertapa di tempat ini kembali ke tempat kelahiran. Ada perspektif berpikir yang seringkali saya berbeda dengan kebanyakan orang. Perspektif berpikirnya, kalau orang lain memahami spiritualitas itu adalah ritualitas, yaitu ibadah-ibadah formal yang diajarkan dalam keagamaan. Saya itu orang yang terbalik. Bagi saya spiritualitas itu adalah seluruh gerak hidup manusia yang di dalamnya esensinya adalah ketuhanan yang melahirkan keindahan. Jadi kalau bagi saya nanam pohon itu adalah spiritualitas, ngurus bunga itu spiritualitas, masang bambu dan dibikin umbul-umbul dengan ukuran sekian, panjangnya sekian, nanti harus dipasang rapi merah putihnya kelihatan, bagi saya itu spiritualitas. Bangun jalan yang indah itu bagi saya spiritualitas, makan itu spiritualitas. Nah, saya 3 tahun saya sebenarnya bertanya pada diri saya, kenapa sih saya ini menjadi manusia kok yang berbeda dengan orang yang tidak hidup normal sebagai orang dalam sebuah keluarga. Ada istri, ada anak-anak, ada lingkungan, keluarga tiap hari makan bareng, setelah itu belanja bareng, piknik bareng di dalam dan di luar negeri. Saya bertanya lama tentang itu, dan yang terakhir pertanyaan saya adalah, ini saya cerita, kenapa saya berpisah sama istri saya? Kenapa saya juga harus berpisah dengan anak yang begitu saya cintai, saya sayangi, nih yang ayu, yang saya bertemu harus berurai air mata dulu baru bisa bertemu. Seluruh pertanyaan-pertanyaan itu, Bang Jutek, Bang Ruli, hari ini terjawab. Kenapa saya harus berpisah dengan istri? Kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Kenapa saya harus tinggal di sini, tidur di pinggir sungai? Karena saya tidak tidur di situ, Bang. Saya tidur di pinggir sungai, sendiri, tidak ada yang menemani. Rupanya ini adalah panduan dari alam untuk membuat saya tidak terikat hidup dengan siapapun. Untuk membuat saya, bahkan kenapa saya harus berhenti jadi anggota DPR lagi enak-enak. Hari ini Tuhan alam menjawab bahwa saya harus hidup sendiri, nggak nimang anak tiap pagi, nggak punya istri, kemudian tidak punya jabatan. Ternyata saya lagi dituntun untuk membebaskan orang yang dipenjara dengan vonis seumur hidup. Mungkin kalau hari ini saya dalam rumah tangga yang baik, anak saya lagi lucu-lucunya, mungkin waktu saya hari ini dihabiskan untuk nuntun Nihiyang kemanapun dia pergi. Waktu saya dihabiskan untuk nganter keinginannya, apapun pasti saya ikutin. Waktu saya pasti dihabiskan untuk memeluk dia dalam setiap waktu. Waktu saya pasti dihabiskan untuk tetap di kamar bersama dia, karena kalau ada Nihiyang datang, maka saya mendedikasikan seluruh hidup saya buat dia, dan saya tidak pernah jauh dari diri. Tetapi kalau hari ini atau 3 bulan yang lalu saya melakukan itu, mungkin saya tidak pergi ke Cirebon untuk dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, dari narasumber ke narasumber, dari saksi ke saksi, dan 24 jam pikiran saya hanya untuk itu. Mungkin saya tidak bertemu dengan Pak Ruli, Bang Jutek, dan semua teman-teman Peradi, dan mungkin saya juga tidak bertemu dengan Pak Oto Hasibuan, dan mungkin 7 terpidana yang dituduh membunuh dan memperkosa tanpa salah sedikit pun, hari ini dia akan menjadi orang yang
pulang dari penjara nanti ketika sudah digotong dalam keranda jenazah. Di usia nanti mungkin 50 tahun, 60 tahun. Maka mungkin bisa jadi manusia itu tidak akan pernah sempurna dalam hidupnya, dan bisa jadi manusia itu tidak akan pernah totalitas dalam hidupnya manakala terlalu banyak keterikatan dalam dirinya. Sehingga hari ini saya merasa bahagia, kesendirian saya jawab, jauhnya saya dengan Nihiang Ayu hari ini dijawab dengan sebuah kebahagiaan. Dan saya hari ini mohon maaf buat Nihiang yang ayahnya barangkali mengabaikan, walaupun dalam setiap malam saya selalu menangis. Tetapi bahwa jauhnya saya dengan Nihiang ternyata memberikan warna bagi kemerdekaan manusia yang jauh lebih tinggi. Bersama Nihiang nanti suatu saat akan bersama lagi, tapi kemerdekaan mereka tidak akan pernah terulang waktunya karena momentumnya hanya hari ini. Untuk itu juga hari ini adalah Habib kebebasan. Jadi kalau dalam teman-teman Kristiani mungkin belajar mengetahui bagaimana seseorang akan terlepas dari pendosa dan membebaskan diri. Dan orang yang lepas dari dosa itu adalah orang yang membebaskan diri, melepaskan diri, dan kemudian tidak ada rasa takut dalam hidupnya. Dan hari ini kita menemukan manusia yang telah membebaskan diri, yang tidak ada takut dalam hidupnya, yang sudah melepaskan seluruh keinginan hidupnya demi kemanusiaan, yaitu saudara Dede. Dede ada? Ada. Ada. Itu makasih di Dede. Dede, belum tentu teman-teman yang berlatih bela negara, pernah pendidikan Lemhanas, ikut kebangsaan, ikut Pancasila pembelajarannya, belajar agama dalam setiap hari, ngomong tentang ketuhanan surga dan neraka dalam setiap hari. Menurut saya, kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan dia. Tidak ada apa-apanya. Dia berdiri dengan tegak, mengakui sebuah kesalahan, dan siap untuk menjadi tersangka. Dan mungkin kita jujur saja, dalam 2 minggu lagi mungkin Dede akan tersangka dan akan ditahan. Ya Dede ya? Dan kamu sudah Pak. siap? Siap Pak. Nah, coba kamu ceritakan apa yang melatar belakangi diri kamu itu. Hari ini siap untuk menebus kesalahan, kemudian siap mengalami menjadi terpidana nanti suatu saat. Ya karena dia masuk kan karena keterangan saya Pak, yang 2016 berbohong. Coba kalau nggak ada keterangan saya, mungkin dia nggak akan masuk penjara Pak. Ada keterangan Aib? Iya, keterangan Aib juga Pak. Mungkin kalau saya nggak ikut keterangan Aib, mungkin nggak bakal terjadi ini Pak. Jadi hari ini kamu sudah siap? Sangat siap Pak. Hari ini sudah sangat siap? Sangat siap sekali. Sangat siap. Jadi kalau tadi Bang Yutet, udah nanti nggak ada. Minggu depan diperiksa Bareskrim, kemudian nggak boleh pulang, langsung ditahan, kamu siap? Nggak masalah Pak, siap. Nanti di dalam kamu gimana? Ya ngikutin alurnya aja gimana Pak. Anak-anak? Ya anak-anak mungkin ya ada saya, tenang aja, ada yang ngurus. Urusan pembiayaan saya yang tanggung. Kan sudah saya janji anak kamu sampai kuliah saya biayain.